Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, bangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Kusmat dari Lari Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari apa itu? Hari Rabu malam, Malam 6 Kamis. September 2023. Bersama kami telah bergabung beliau Kiai Haji Abuya Yusuf Mubarak dari Serang, Banten. Beliau adalah guru mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren TKN Al Mubarak, Cinangka, Serang, Banten ya Pak? Betul Pak? Betul. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak Hikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sebelumnya terima kasih Pak telah berkenan bergabung di live streaming di KB Nusantara. Ya, sama-sama. Oke, saya senang melihat apa malam ini sehat. Alhamdulillah. Saya juga senang Gus Pat sehat terus. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, tadi saya menerima potongan video kabarnya katanya Abah baru saja digeruduk oleh ratusan orang yang katanya dari Muhyiddin Balawi. Itu benar Pak? Ya memang berita yang ke saya seperti itu. Memang tadi ketika saya di sana berniat untuk ziarah ke makam buyut saya di Katu Pinang dan berniat untuk klarifikasi ke salah satu salah satu ustadz di Pandeglang. Jadi, ternyata banyak orang yang ngumpul, yang datang ke saya mungkin mesti terhitung ya antara sekitar paling 20-50, tapi ternyata ada yang laporan katanya sih diduga ada yang berita ke saya sampai 300 katanya. Oh, itu geruduknya kemana Pak? Jadi tidak sekaligus mereka datang, paling banyak 2-3 kemudian mobil, tidak sekaligus. Ke pondoknya apa mereka datangnya? Ke pondok datang mereka? Tidak, datangnya ke makam Syekh Sohib Katu Pinang, Syekh Ruyani, karena memang saya berniat untuk ziarah ke leluhur saya di Katu Pinang tersebut. Oh, di situ, bukan di pondok pesantrennya apa? Bukan ya? Bukan di makam Syekh Sohib Ruyani di Pandeglang. Kirain geruduk ke pondok pesantren yang punya apa? Kok sepertinya berani sekali datangin macan bangun, bukan macan tidur. Enggak, bukan. Itu jam berapa? Kejadiannya tadi ya? Siang tadi Pak? Ya, sekitar jam 1, jam 2. Memang sih itu saya yang mengundang salah satu ustadz di Pandeglang untuk bertemu saya, untuk saya ajak ngopi. Oh, untuk gitu. ajak ngopi, ngobrol biasa untuk mengklarifikasi terkait video beliau ke saya yang saya kira menurut saya itu sebuah kesalahan. Menurut saya ada salah yang harus saya klarifikasi. Itu Ustadz siapa itu Pak? Kalau boleh disebut namanya. Kalau tidak salah itu Ustadz Ubay kalau tidak salah. Di Pandeglang ya? Iya, di Pandeglang. Itu jarak berapa kilo dengan pondoknya apa? Sekitar 45 kiloan lah. Oh, 45 kilo. Lumayan jauh ya. Jauh sekali. Oke. Ketika mereka datang, apa masih di lokasi apa sudah tidak ada di situ? Sebetulnya saya justru menunggu Ustadz Ubay, karena memang saya berniatnya di rumah itu dari pondok untuk bertemu Ustadz Ubay. Iya. Jam 1 saya tunggu, belum sampai. Tetapi yang datangnya itu orang lain, mungkin temannya Ustadz Ubay. Ustadz Ubaynya belum datang ketika itu. Belum datang. Ya, terus pas saya mau berangkat, katanya ada yang bilang ke saya Ustadz Ubay sudah ada, tapi saya udah di mobil mau berangkat, udah tanggung gitu.
Hmm. Eh, Lalu itu masa yang datang dari mana itu? Memang tujuannya ingin untuk apa gitu? Nah itu justru saya sampai sekarang tanda tanya itu Gusmar. Hmm. Apakah tujuannya untuk apa? Saya tidak tahu. Datangnya informasi sih dari beberapa daerah. Ada yang katanya dari Gajruk, ada yang dari mana ya? Daerah Malingping gitu. Hmm. Saya juga kaget gitu. Tadinya kan saya mah yang paling penting mah ketemu Ustadz Ubay untuk ngopi sambil ngobrol, Hmm. memberikan kepada sambil saya klarifikasi terkait videonya yang menurut saya itu salah gitu, informasinya salah. Itu Oh. apa lebih kepada memojokkan saya gitu. Hmm. Hmm. Tapi sempat ketemu Buya Yusuf nggak tadi? Enggak, saya enggak ketemu Ustadz Ubay walaupun saya nunggunya dari jam 11, jam 1 saya tunggu, setengah 2 saya tunggu. Hmm. Nah, kira-kira sekitar jam 2-an itu pas saya naik mobil Hmm. mau pulang karena saya disuruh pulang Gusmar. Tadinya saya nggak mau pulang. Saya Oh. terus sampai Isya sesuai dengan janji saya sampai Isya. Hmm. Tetapi saudara saya cucunya Syekh Ruyani yang yang ahli makbaroh di sana, Kayus, Hmm. menyuruh saya untuk pulang. Ya karena kan beliau cucu Syekh Ruyani, Hmm. saudara saya nggak enak karena mungkin Kayus khawatir melihat begitu banyaknya orang-orang yang datang dan katanya diduga itu mereka bawa bawa golok katanya. Maka Hmm. mungkin dilihat oleh saudara saya dan yang lainnya itu semacam datangnya tidak bersahabat. Mungkin dugaan Hmm. saya ya, menurut saya. Maka saya Hmm. disuruh pulang. Awalnya saya tidak mau pulang karena memang saya ingin ketemu dengan Ustadz Ubay untuk bicara baik-baik, mengklarifikasi kesalahpahaman. Saya akan Hmm. luruskan gitu. Sambil ngopi, tapi sambil ngopi tidak ada niat yang lain. Dan saya memang berniat untuk ziarah juga karena saya udah lama nggak ziarah ke makam leluhur saya di situ. Gitu Gus Hmm. Mar. Oke. Itu apa ziarah sama siapa aja tadi, Bang? Saya ziarah dengan Gus Aziz, dengan Gus Faid, anak saya, Hmm. dan dengan santri. Berapa orang, Bang? Ada sekitar 6 orang ziarah. Enam Memang orang saya ya. mau ziarah memang. Udah lama nggak ziarah. Iya, 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 Bang. Oke. Berarti sebelum apa pulang masa sudah berdatangan ya ke situ? Oh ada, Sebelum. banyak sekali. Hmm. Banyak sekali tuh saya lihat tuh udah berapa mobil datang tuh. Yang mungkin Hmm. antara perkiraan 50 mah sekitar antar 50-an lah ada. Iya, 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 iya. Ketika saya masih di Makom itu ada sekitar 50 yang saya lihat gitu ya. Hmm. Itu tadi di potongan video yang saya lihat itu kan Hmm. bahasanya Sunda, Pak. Saya nggak paham bahasa Sunda. Apa itu, Mas? Di antara teriak apa suara-suara yang ada di video itu maksudnya apa, Pak? Jadi mereka berteriak Hmm. katanya Yusuf itu kabur itu. Yusuf yang ngundang, Oh, Yusuf yang kabur. Ya oh gitu, itu gitu. bahasanya seperti itu. Oke. Padahal sebetulnya saya bilang tadi saya tidak berniat untuk keluar, saya berniatnya untuk Hmm. memang sampai Isya, tapi karena saudara saya Kak Yus itu cucunya Syekh Soeb Suryani menyuruh saya pulang, beliau kan Hmm. yang ada di makbaroh tersebut kan nggak enak kalau tuan rumahnya Hmm. nyuruh pulang, dan itu kan makom wali, Iya, masa iya. kembali ada semacam wajah-wajah yang dilihat oleh saudara saya tidak bersahabat oleh saya, kan kurang bagus gitu. Makanya Betul. saya lebih baik Iya, iya. menghormati wali, saya mendingan ikuti arahan saudara saya suruh pulang. Sepakat, Pak. Sepakat. Iya, mau kembali masa buat ribut-ribut nggak sopan. Betul, betul, Iya, betul. sepakat, Pak. Berarti kalau begitu masa itu memang dari teriakan-teriakannya berarti memang yang dituju Abah Yusuf itu kalau begitu. Seperti itu. Ya Apa mungkin sih, Pak? mereka gimana? Tujuannya apa sih mereka? Ya kalau memang sih sebetulnya kalau menurut saya
saya berhusnudon. Mereka tuh kayaknya ingin ngobrol dengan saya. Husnudonnya begitu. Ya mungkin ingin bertanyalah. Tetapi kalau orang yang pertama datang ke saya ketika saya masih nunggu Ustadz Ubay itu, memang sempat minta kepada saya agar saya tidak lagi bicara tentang nasab Ba'alawi. Nah, jadi minta kepada saya agar saya tidak membahas lagi Ba'alawi di video di YouTube. Karena katanya beliau dan gurunya itu bersanadnya ke Ba'alawi. Saya bilang, waduh, saya tidak bisa berjanji kalau untuk hal itu. Karena saya minta secara pribadi katanya ke saya, ke maksudnya. Saya bilang, waduh, mohon maaf, saya tidak bisa untuk hal itu. Karena ini kan walaupun saya diam, percuma karena saudara-saudara saya di Duriyat Wali Songo tetap akan bicara, saya bilang. Maka saya tidak akan berjanji untuk diam, saya bilang itu. Itu yang minta untuk diam itu masa mereka itu yang begitu. Saya duga itu memang salah satu rekan-rekan mereka. Dugaan saya seperti itu. Dia nggak bisa, nggak benar apa haknya. Kalau tidak menyadarkan, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, mungkin silakan. Tapi kalau nasab Nabi, ya ini urusan umat Islam. Betul. Oh, iya. Apa haknya ini? Ini kan sedang membela kehormatan Nabi, kemuliaan Nabi, kok disuruh berhenti. Apa haknya mereka nyuruh kita berhenti? Loh iya saja. Terus Pak, banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih akar persoalannya Ustadz Ubay itu ngomong apa ke apa sehingga apa perlu klarifikasi. Jadi gini, Usmar, saya lihat di konten YouTube Ustadz Ubay ngebahas ke saya, ya intinya bahwa saya ini oknum torekat. Kemudian hanya karena saya bikin konten, backgroundnya di pondok saya kan ada tulisan Qadiriyah. Kemudian beliau ngebahas dikaitkan bahwa apa yang sedang saya lakukan di YouTube berkaitan dengan nasab Ba'alawi itu ada kaitannya dengan politik untuk tahun 2024. Kemudian beliau membahas di konten YouTube-nya, saya ini mentang-mentang dekat dengan pejabat, jadi katakanlah saya ini bahasanya sombong. Nah ini justru menurut saya ini salah gitu. Oleh karena itu saya bikin lagi YouTube, mengundang untuk bertemu dengan beliau. Saya undang di YouTube agar nanti bertemu di Makom Syekh Sohib, tapi acaranya ngopi. Memang itu jujur memang saya ajak ngopi, maksudnya mau bicara baik-baik, ngobrol baik-baik, ngopi sambil mengklarifikasi, mau meluruskan bahwa pertama, kalaupun saya bicara tentang nasab Ba'alawi di YouTube, tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada. Dan saya tidak pernah membawa-bawa nama tarekat. Tidak ada, apalagi mengait-ngaitkan dengan pejabat, nggak ada sama sekali. Nah, itu mau saya luruskan ke Ustadz Ubay. Maksud saya itu untuk bertemu di Makom Syekh Sohib. Nah, sambil ngobrol, sambil ngopi, itu aja. Itu yang tujuan saya seperti itu. Makanya kaget ketika ada, dan saya maaf, dan saya di YouTube yang kedua saya janji. Saya bilang, saya nanti bertemu dengan Ustadz Ubay tidak akan ngebahas nasab Ba'alawi. Karena beliau kan ngomongnya tidak ingin bertemu dengan saya ketika saya undang ketemu di Makom Syekh Sohib selama saya masih benci ke Ba'alawi. Saya bilang, oh enggak, saya bertemu dengan Ustadz Ubay itu bukan untuk ngebahas nasab Ba'alawi, bukan.
Saya hanya ingin Ustadz Baklawi mengucapkan kembali apa yang diucapkan dalam YouTube. Jangan di YouTube. Nanti saya akan jelaskan di darat bahwa selama ini saya bikin konten tidak ada kaitan dengan politik dan tidak membawa nama tarekat dan tidak ada kaitannya dengan pejabat-pejabat, nggak ada bagi saya. Itu murni nurani saya tentang nasabah itu nurani saya terpanggil dan saya sangat mendukung sekali adanya ilmu nasab yang sedang rame untuk dipelajari. Bagi saya itu sebab pengetahuan. Itu maksudnya nggak ada kaitan dengan politik, apalagi untuk persiapan 2024. Oh, jauh-jauh sekali. Apalagi ada berita saya dibayar berapa, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bayar saya. Iya, kalau tujuan begitu sih tidak hanya apa, saya pun dituduh begitu, Pak. Oh iya. Iya, aneh-aneh mereka itu. Iya. Itu Ustadz Ubay itu pasti keluarga besar Sunan Gunung Jati, Pak. Oh, saya kurang tahu. Justru Gus Mar, saya belum tahu itu Ustadz Ubay, makanya saya ingin ketemu karena katanya orang Pandeglang, saya orang Pandeglang. Oleh karena itu lebih baik sesama orang Pandeglang nanti ketemu di Makom Wali. Maksudnya kenapa di Makom Wali? Supaya kita sama-sama enak ngobrolnya, justru nggak ada bicara yang kasar apa gitu. Maksud saya begitu. Biar terkendali lah ya di depan Makom Wali. Iya. Kalau di Makom Wali kan mestinya mereka berpikir, oh, berarti ini Yusuf bicaranya bahkan baik-baik. Kalau di Makom Wali nggak mungkin saya punya niat yang buruk dan bukan tujuan saya berbuat buruk kepada siapapun, walaupun itu pernah banyak kecewakan saya, nggak ada saya. Tapi saya bertemu untuk mengklarifikasi, katanya apa, nggak bagus kalau dikaitkan dengan politik. Saya paling kurang suka kalau dikaitkan dengan politik. Nggak ada, karena emang nggak ada. Nggak ada lah, nggak ada kaitan politik ya, saudara-saudara semuanya. Ini murni kita mencari kebenaran dari kelompok orang, yakni klan Pahlawi yang selama ini mengaku dzurriyyat Nabi. Mencari kebenaran benar atau tidak gitu loh. Selama ini bagaimana apa yang sudah dituliskan oleh Kiai Mat ternyata tidak ada. Tinggal dijawab itu. Dan mungkin ada ini perlu diklarifikasi. Banyak yang mengatakan menuduh kita itu benci. Bukan, ini bukan benci, bukan kebencian. Ini mencari kebenaran. Betul. Mencari kebenaran. Kalau kemudian bisa dijawab bahwa mereka kan betul-betul dzurriyyatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah. Sepanjang itu memang kuat secara ilmiah dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan semacam buku nasab, sejarah, DNA dan lain sebagainya. Kalau memang terbukti ya sudah kita akui mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Itu. Kalau misalkan ternyata tidak bisa menjawab sampai hari ini kan belum bisa dijawab. Ya sudah, tinggal jujur mengakui, seperti minta maaf karena sudah kadung dipercaya sebagai dzurriyyat Nabi. Kemudian eksis hidup sebagaimana umumnya warga negara Indonesia, walaupun dari keturunan imigran nggak masalah. Ya kita baik-baik saja, nggak ada yang benci. Betul. Sepanjang itu diterima dengan kejujuran, keluhuan hati, nggak akan benci. Betul. Tapi kalau kemudian menggunakan klaim itu, klaim dzurriyyat Nabi, sementara tidak sanggup membuktikan, memprovokasi massa untuk melawan negara, melawan pemerintah, untuk kapitalisasi politik, ya kita bukan benci lagi, kita akan melawan. Itu loh. Bukan benci, kita lawan karena mengapa? Merugikan banyak orang, mengancam keutuhan bangsa dan negara, dan itu sudah terjadi sejak 2017 yang lalu. Demo berdiri, provokasi di komandannya adalah bagian dari mereka, mengajak siap adalah habaib, siap mati demi habaib, siap kenapa aja. Kan gitu, Pak. Ini yang perlu dipahamkan kepada mereka itu, Pak. Kita bukan masalah benci, kita sedang mencari kepastian mereka cucu Nabi benar apa bukan.
betul. Kalau bukan ya sudah, kalau ngaku minta maaf ya sudah selesai kan urusan, Iya, nggak usah ngaku-ngaku lagi gitu. iya, Oke iya. Pak, terus kemudian ini Pak, pasca digeruduk masa itu tadi, kira-kira apa yang akan Abah lakukan ke depan ini? Mungkin mau Eh, dilaporkan atau gimana? begini, Gus Maria, Ya. sebetulnya saya tidak berniat hal ini untuk sampai ke ranah hukum, nggak ada saya. Karena memang saya niat awalnya juga untuk ketemu dengan Ustadz Ubay dan yang lainnya itu justru karena sesama orang Pandeglang, apalagi Islam, kita untuk bicara baik-baik, mengklarifikasi. Jadi jangan salah paham, meluruskan sambil ngopi, baik-baiklah. Apalagi di tempatnya Makom Wali di Pandeglang. Tapi ternyata saya juga kaget loh, Gusmar, pas saya berangkat di mobil, ada keluarga saya kirimkan video viral, itu ada narasi yang kurang bagus, yaitu katanya Yusuf kabur dan bla bla bla, dan video-video yang sedang otot-ototan itu nyebar, tentu dong itu dimonitor oleh kepolisian. Ya pasti. Iya, dimonitor juga oleh mungkin Polda, Polres, juga dimonitor oleh Densus. Nah, sehingga itu semua berita, semua oknum-oknum itu tercatat mungkin baik di Polda, di Polres maupun di Densus. Karena tadi ada anak saya menghubungi saya. Beliau dihubungi oleh salah satu dari pejabat di Polres untuk menyampaikan ke saya. Mungkin ini dengan sendirinya akan ditangani oleh kepolisian, Gusmar, karena mereka memviralkan itu. Iya, 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 iya. Memviralkan itu dengan narasi-narasi. Nah, tentu yang namanya kepolisian dan yang lain akan mengantisipasi. Nah, kemungkinan besar itu akan dilanjut ke ranah hukum. Karena wajah-wajah mereka, tulisan mereka itu sudah, kalau tidak salah saya menduga ini sudah ada di kepolisian, di Polda, di Polres maupun di Densus. Itu mungkin akan ada kelanjutan. Tapi saya sebenarnya berharap jangan adalah. Saya berharap mereka juga gimana juga kan orang Banten, orang Pandeglang Islam. Cuman itulah saya kecewa, saya sesalkan kenapa mereka memviralkan sehingga itu diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, karena ada juga yang nelpon saya dari Intel Polres dan sebagainya, bertanya dan sebagainya, dan ada berita juga ke saya bahwa dari beberapa oknum katanya diduga itu sekitar 200 orang, diduga ya, dugaannya ini berita ke saya, sekitar 200 orang FPI ini mau datang ke pondok saya. Ternyata itu sudah kecium oleh Intel, dan Intel sudah mencium rencana oknum itu dari kemarin, dari malam. Sudah kecium. Ada berita ke saya begitu. Ya tadilah Gusmar, mungkin itu akan ada kelanjutan bagi mereka. Yang kemudian kan ucapan Ustadz Ubay itu ada diduga oleh saya tuh ada pelanggaran IT. Tadi secara langsung atau tidak langsung menuduh saya itu untuk politik, dan kemudian berkaitan dengan taruhlah bahasa Pandeglangnya antara pejit dan perut. Itu kan intinya ada narasi seolah saya ini dibayar. Dan ada menyebut-nyebut pejabat-pejabat, dan itu kurang bagus, seperti secara tidak langsung menuduh pejabat itu terlibat dalam hal kan sama sekali tidak ada. Iya. Jadi mungkin saja itu kan ada pemanggilan pada oknum. Ya tadi Gusmar, wajah mereka, nama-nama mereka ternyata sudah diketahui gitu. Menurut saya begitu, diduga oleh saya, baik Polda, Densus sudah mendeteksi semuanya. Jumlah mereka orang mana sudah terdeteksi.
jika ketika mungkin mereka dipanggil, ya mungkin mereka yang memviralkan gitu loh. Satu itu, yang kedua itu kan pasti ada dalangnya, Pak. Ya, mungkin saja. Ya pasti ada provokatornya. Kalau enggak kan nggak mungkin masa datang bersamaan. Iya, itu lihat. Itu. Ya, pasti ada yang gerakan. Nah, itu nanti yang dicari sama aparat tuh. Siapa yang nyuruh, siapa yang mengkomandoi, memprovokasi itu pasti. Pasti ketemu sama aparat. Itu penting karena mengerahkan banyak orang itu nggak gampang, Pak. Harus ada izin dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan seseorang. Apalagi yang dituju jelas Abuya Yusuf ini yang dituju. Berarti ada yang menggerakkan. Iya. Itu justru yang saya sayangkan. Itu kemudian kan ada narasi saya kabur apa. Sebetulnya itu kesalahpahaman. Saya sudah berjanji kok bahwa saya akan datang dohor dan pulang nanti isya. Dan saya tidak akan ngebahas tentang nasabah alawi dan ngajak ngopi. Itu sebetulnya sudah begitu. Saya akan klarifikasi. Nah, kemudian kenapa saya pulang? Itu karena saya diminta oleh saudara saya, diminta oleh juga saudara saya Haji Dimyati, diminta oleh Ustadz Munja, diminta oleh Ali Buto, dan diminta oleh siapa ya, oknum FPI. Ketika itu yang pakai baju loreng, beliau yang katanya udah pulang aja nanti di pondok aja. Ya karena yang mintanya oknum FPI yang saya lihat, nah dan saya tadinya tidak mau, memang mau pulang nanti malam. Karena saya diminta suruh pulang, nggak enak juga saya, apalagi dimintanya oleh Kayus yang cucunya Sesep Suryani. Akhirnya kan saya harus pulang, harus menghormati mereka sebetulnya. Jadi bukan saya lari dari persoalan, tidak sama sekali sebetulnya. Saya harus menghormati tuan rumah Kayus di sana sebagai cucunya Suryani. Masa saya harus ngotot-ngotot, kan kurang bagus. Dan tidak elok juga Gusmar, di sana kan banyak peziarah. Banyak peziarah, mereka datangnya gerombol, kemudian ada suara-suara sumbang, mungkin dengan dilihat oleh saudara saya ada wajah-wajah yang kurang bersahabat, ya kan tidak nyaman buat peziarah. Makanya saya disuruh untuk pulang itu. Jadi sama sekali tidak ada niat saya untuk pulang sebetulnya, tidak ada. Nah, lagi pulang kan. Tujuan apa ke situ kan ketemu siapa Ustadz Ubay kan, bukan dengan massa. Betul. Kalau dengan massa itu pasti ada yang menggerakkan dan itu yang nanti akan dicari oleh aparat itu. Maksudnya apa, tujuannya apa? Ya apalagi tadi katanya ada di awal bilang ada yang bawa golok dan senjata tajam, katanya wah itu lebih berbahaya itu. Iya. Justru ada niat tertentu. Justru saya misalkan menyayangkan sekali. Di sana kan banyak saudara saya, Gusmar, di Makom Sesoib itu. Jadi mereka ngelihat wajah-wajah mereka, siapa yang bawa senjata atau tidak, mereka tahu. Dan itu banyak yang laporan. Itu jadi saksi tuh nanti banyak tuh yang melihat yang bawa sajam itu serius tuh. Iya. Yang bawa sajam siapa aja tuh namanya, catat-catat dilaporin ke polisi itu maksudnya apa? Itu etikanya udah nggak beres tuh. Ya, tapi memang Gusmar goloknya tidak dicabut, hanya kelihatan aja. Ya sama aja, Pak. Sama aja ya. Sama saja, bawa aja. Loh iya, kecuali mau ke hutan, mau babat taras, bawa golok. Kalau saya mau ke hutan, mau ke pohonan gitu. Ini mau ketemu Abuya Yusuf kok bawa golok, maksudnya buat apa? Enggak lah. Kenapa? Kalau mau ke hutan, mau nebang kayu, bawa golok ya atau mau beli sapi pas idul kurbannya, mereka bawa golok. Enggak ada saya niatan bawa golok, enggak ada Gus. Karena memang tadi saya niatnya untuk klarifikasi, saya ingin kenal, untuk meluruskan, sama sekali enggak ada sama sekali. Makanya saya kaget gitu. Iya. Ya mungkin
karena kesalahpahaman. Saya kira mereka salah paham aja. Mudah-mudahan mereka nanti bisa paham masuk kedatangan saya, kenapa saya ini pulang. Karena semata-mata menghormati makom wali. Itu Iya, aja. betul Pak. Iya, Itu penting. wali. Kalau di Makom Wali kok ribut malah nanti kewalat sama Mbak Wali. Iya, ya. Nggak enak saya. Oke lah Pak, tapi karena sudah kejadian begitu, saya kira di Pondoknya apa juga harus standby waspada. Ya, doakan aja Gusmar. Tadi masalah pondok, ada berita ke saya, ini masyarakat di daerah kampus saya di Cinangka, dengar berita ini juga, mungkin masyarakat sekitar kampung saya, ini sudah standby di pondok, ini masyarakat yang turun, kemudian juga mungkin dari aparatur kepolisian, ini juga mungkin standby, dan juga beberapa dari yang lain, ini standby, ya maksudnya untuk mengamankan itu. Ya karena berita ini beredar, Gusmar. Mereka Iya, yang pastilah. viralkan, ya mereka yang viralkan kan kedengar oleh jemaah saya, oleh murid saya, oleh saudara saya, oleh masyarakat saya. Akhirnya kan mereka kan jadi menduga-duga. Ya, mungkin di pondok juga ini mereka amankan, apalagi dari kepolisian. Iya, Saya menyayangkan sekali, Gusmar. Saya iya. menyayangkan sekali. Tapi Eh, saya percaya Gusmar, saya percaya tetap berhusnudon kepada mereka, mungkin karena kesalahpahaman, atau saya juga salah paham, barangkali mungkin kalau tidak salah paham mereka tidak akan seperti itu, dan saya masih husnudon, mungkin juga mereka itu sebetulnya ingin bicara baik-baik, mungkin seperti itu. Tapi karena mungkin kedatangan mereka itu bergerombol, walaupun datangnya dua tiga akhirnya dibanyak dan ada teriakan-teriakan, ya akhirnya mengakibatkan saudara saya di sana meminta saya untuk pulang. Hanya kesalahpaham loh saya. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya baik-baik saja. Saya berharap seperti itu dan tidak ada kelanjutan hukum. Walaupun ini kayaknya sudah dideteksi, ditangani oleh Polda dan Densus, dan mereka sayangnya menampakkan wajah mereka di video itu. iya, Iya, iya. nama mereka sudah terdeteksi, Gusmar. Iya Karena pasti. ada yang nelpon ke anak saya dan ada yang nelpon saya dari pihak-pihak kepolisian. Ya kalau Saya, kalau bermaksud baik ya nggak perlu ratusan orang. Ya mau karnaval aja. ya, saya Terus berencana ini, Gusmar, saya berencana insya Allah kalau nggak ada halangan saya OTW ke Cirebon nih untuk persiapan ke Gus Abbas Buntet. kapan Mbak? Rencana kalau nggak ada halangan, ini saya nanti berangkat, saya mampir dulu karena sebelum sholat isya, mampir dulu di rumah saudara. Berencana nanti kalau nggak ada halangan saya ke Cirebon untuk persiapan ke Buntet nanti pertemuan. Kapan pertemuannya besok kan? Ya, pertemuannya besok insya Allah kalau nggak ada halangan. Besok malam ya? Iya, ini peristiwa saya juga kedengar oleh saudara kita yang dari Duriat Wali Songo, Said Kori, telepon tadi. Karena mereka viralkan Gus Mar ini. Waduh, saya sayangkan sekali. Jadi akhirnya tahu semua ini. Waduh, tahu semua Gus Mar ini, saudara saya, rekan saya, jemaah saya, hampir tahu semua di Sebanten. Tadi banyak yang nanya ke saya. Waduh, saya tadinya mah nggak bakalan bicara ini, kejadian ini. Tapi mereka viralkan, mereka yang viralkan, wajah mereka ada, ya terdeteksi akhirnya, ketahuan semua. Sangat sayang sekali, waduh, Masya Allah. Aduh, Mudah-mudahan besok kita ketemu Bah. Saya rencana juga mau ke Cirebon juga. iya, mohon kita ketemu Gus Mar, mudah-mudahan. Harus Mudah-mudahan. kita sikapi bersama lah model-model begini. Ini udah nggak sehat. Ya, inilah yang saya khawatirkan. Tadi juga ada saya telepon ke saya, meminta saya untuk ketemu di rumah adik saya. Tadinya saya memang mau ke rumah adik saya, ada di Ciwasiat. Jam 8 itu saya mau ke sana untuk bertemu dengan mereka, mau mengklarifikasi. Jam 8 saya tunggu, saya mau berangkat ke Pandeglang, tetapi saya tunggu sampai jam setengah 9 belum ada.
Akhirnya kan ada telepon dari Cirebon, ya mau tidak mau saya harus ke Cirebon. Padahal saya akan nemui mereka di Pandeglang Ciwasiat dengan adik saya. Karena kata adik saya supaya ngobrol, supaya selesai. Saya udah siap tadi udah berangkat. Saya tunggu jam 8, adik saya mungkin juga menunggu mereka. Bagaimana, katanya mereka musyawarah. Jam 8 lewat, belum ada ini, dan saya ada telepon harus ke Cirebon. Jadi sayang sekali saya tidak bisa datang. Itu Gusmar. Oke. Mudah-mudahan lah ke depan kita semua baik-baik saja. Ya. Iyalah, kita tidak mencari musuh lah, Pak. Tapi Lah ya. ketemu musuh tidak akan lari. Iya. Kita tidak mencari musuh, tapi kalau musuh datang ya apa boleh buat, kan begitu. Iya. Kita mencari kebenaran. Kebetulan juga Gusmar, tadi makanya saya kenapa berangkat itu juga, memang saya ada di telepon dari Intel, saya diminta untuk mendingan pulang saja katanya gitu. Ya. Nah, untuk tidak bertemu dengan mereka. Terus tentunya saya ingin lain kali ini untuk antisipasi aja, Pak. Misalkan ada mereka datang di mana atau itu jangan lupa di videokan, Pak, dari awal sampai akhir. Harus ada yang videokan. Buat ini, Pak, buat dokumen. Ya, nah itu dia Gusmar. Itu dia, saya kan memang tidak ada niatan apa-apa, makanya saya dengan budi saya nggak ada tuh pikiran ke sana. Ya itu videokan. Tapi ini justru pengalaman nih. Pengalaman. Soalnya gini, Bang, sering-sering mereka tuh mau framing, ngambil video sepotong di framing semaunya. Nah, kalau kita nggak punya versi yang dari kita, kan nggak bisa menjelaskan. Iya. Makanya besok-besok, pokoknya ketika ada orang yang mencurigakan, baik sedikit ataupun banyak, harus langsung on saja di kamera sampai akhir, harus ada yang bertugas. Iya. Satu, untuk menghindari framing buruk. Yang kedua, kalau suatu saat dibutuhkan untuk laporan ke kepolisian, itu, Pak. Iya. Untuk bukti. Tapi Gusmar, ini ada hikmahnya Gusmar, kejadian ini. Iya, Pak. Hikmah pertama, jadi saya memaklumi Gusmar, memaklumi saudara kita yang tadinya umpamanya dia ngebela Haji Iman, kemudian berhenti atau berbalik, wajar gitu Gusmar. Karena memang kalau satu orang didatangi oleh orang banyak, dikeroyok, bicara apa dengan pelotot-pelotot, ya wajar jatuh mental mereka, wajar mereka nanti minta maaf, apa wajar itu Gusmar. Ini pengalaman baik gitu ya, pengalaman terbaik. Jadi ini pelajaran, dan ini sebetulnya menurut saya hal yang siapapun dilakukan itu ini semacam persekusi halus yang memang motifnya dilakukan oleh oknum. Makanya saudara kita yang dimanapun berada, kalau bisa jangan pernah mau bertemu dengan mereka sendiri, dan jangan pernah mau bertemu dengan mereka tanpa video. Betul. Ya betul. Ini orang Gusmar kalau mentalnya tidak kuat, didatangi hanya 3 orang aja, itu nanti bisa berubah haluan. Kemudian nanti biasanya mereka akan meminta ke kita untuk membuat pernyataan, minta maaf, tidak menuntut, atau secara tertulis. Nah, kalau ke orang yang mentalnya lemah kan itu akan mau. Nah, itu kan diviralkan. Ini sudah jadi pelajaran bagi saya. Saya pun mungkin kalaupun saya husnudon ke mereka, mereka tidak berniat persekusi saya, walaupun gitu ya, tapi itu bisa terasa oleh saya, oh pantas ya kata saya ini, pantas, wajar banyak orang yang diam, kemudian apalagi berbalik, wajar, karena memang motifnya seperti itu Gusmar. Jadi, begitu. Iya, jangan sampai saudara kita bertemu dengan mereka satu orang. Jangan sampai, dan jangan sampai bertemu dengan mereka kalah masa. Jangan sampai bertemu dengan mereka tanpa video. Betul. Jangan sampai, karena kita nanti akan kalah langkah. Ya, jangan sampai. Ini sebuah pengalaman.
Maka saya memaklumi kalau ada saudara kita yang rubah pikir, seperti halnya yang terjadi di mana kemarin itu di Jakarta ya. Nah, itu Jaktim. wajar. Ya, wajar. Wajar Ya. Gusman, kita maklumi itu. Oke, Dan oke. ini saudara kita memang harus bersatu, khususnya di Banten, dimanapun. Jadi ketika ada saudara kita nanti akan menemui oknum-oknum tersebut, kita kawal. Ya. Kita kawal dan tempatnya kita netralisir, dipastikan aman. Ya. Karena oknum tersebut dengan berbagai macam cara, apalagi dia membawa kamera, video, dan itu akan dijadikan bahan untuk membalikan fakta. Ya. Itu Ini sangat berbahaya. kehadiran mereka kan begitu, Pak. Betul, motif mereka seperti itu. Yang saya tangkap gitu ya, oknumnya seperti itu. Emang. Ya, oke lah, Pak. Ya, siap. Mudah-mudahan menjadi hikmah pelajaran bagi kita semua seperti tadi yang sudah disampaikanlah Pak Yusuf. Terakhir, Pak, monggo Ya, siap. ada closing statement, silakan, Pak. Kepada saudara saya, mohon maaf nih, kita ini sama-sama Islam. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ada yang umpanya masih mencintai habaib, nah, ya monggo-monggo saja. Ada yang umpanya sudah mendukung Haji Iman, ada yang percaya habaib itu dzurriyyat Rasul, ada yang tidak. Itu kan wajar-wajar saja. Ya. Saya berharap perbedaan itu jangan menjadi sebuah permusuhan. Dan jangan lagi karena perbedaan kemudian ada semacam tekanan psikologis, ada persekusi, mengatasnamakan apapun. Kalau menurut saya seperti itu. Karena bagaimanapun di Indonesia ini semua warga negara punya hak untuk berpendapat. Seperti halnya saya punya keyakinan, banyak keyakinan bahwa umpamanya habaib itu belum tentu dzurriyyah Rasul. Nah gitu, mestinya kita saling menghormati, seperti halnya mereka meyakini bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasul, kan mereka punya keyakinan. Janganlah umpamanya kita yang beda keyakinan dipaksakan. Ini yang kira-kira Usmar harus dipunyai oleh kita. Jangan memaksakan kehendak lah ibaratnya. Betul. Ini kurang bagus hidup di negara Republik Indonesia dengan memaksakan kehendak, karena di Islam pun tidak boleh memaksakan kehendak. Jangankan masalah perbedaan meyakini nasab seseorang, keyakinan terhadap akidah Tuhan saja, ada yang non muslim, ada yang muslim, kan Allah itu tidak memaksakan. Yang penting mereka tanggung jawab. Apalagi ini hanya persoalan keyakinan tentang meyakini nasab Ba'alawi itu apakah tersambung ke Rasul atau tidak, kan mengapa harus dijadikan persoalan gitu? Mengapa kita harus maaf jadi korban umpamanya, maaf saya menduga korban ketidakcocokan seseorang, kemudian kita harus sesama saudara harus ribut ini ya. Yang menurut saya ini harus dewasa kita. Itu aja Gusmar. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya tegaskan, karena yang bagi yang percaya Habib masih dzurriyyat Nabi ya silakan monggo. Tetapi jangan kemudian memaksakan kepercayaan itu kepada orang lain yang tidak percaya. Karena yang tidak percaya pun punya alasan yang sangat kuat. Betul, setuju sekali. Dari sisi buku nasab, dari pengakuan narkoba internasional juga belum ada, apalagi tes DNA juga ada. Jadi jangan dihormati, jangan dipaksa untuk percaya. Nyatanya alasan untuk tidak percaya itu sangat kuat. Gitu. Betul. Jadi, bagi yang masih percaya silakan. Iya. Silakan. Dan ada yang menarik nih Gusmar nih, harus saya sampaikan. Oke, Pak. Mohon maaf nih, tadi saya sempat ditanya oleh beberapa oknum, kenapa katanya saya ini harus benci kepada Habib, habaib, dan harus meyakini bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Rasul. Dasarnya apa? Nah, saya aneh kok mereka masih bertanya seperti itu gitu. Saya jawab begini, saya ini orang yang bukan ahli nasab, saya orang yang bodoh, tetapi saya menyukai tentang pengetahuan tentang ilmu nasab. Dan saya selama ini
dasarnya adalah hasil kesepakatan keputusan di Benda Kerep. Akan di Benda Kerep itu sudah jelas diviralkan bahwa nasab Bang Alawi itu mukhtalafun fih, kata saya. Dasarnya itu. Makanya saya aneh kok mereka apa tidak tahu gitu. Nah, karena dasarnya mukhtalafun fih, maka oleh karena itu saya punya keyakinan loh. Saya tidak memponis, meyakini saja ya bahwa itu memang nasab Alawi itu ya mukhtalafin fih. Artinya saya mempunyai keyakinan bahwa Habib itu bukan dari Rasulullah Muhammad SAW menurut saya. Jadi tidak setiap Habib itu dzurriyyat, belum tentu. Kalau dzurriyyat Rasul ya pasti dzurriyyat Rasulullah. Itu kan mungkin yang jelas dzurriyyat Nabi Adam, Pak. Betul. Itu yang tadi ditanyakan ke saya tuh Gus Mar tadi itu. Iya, itu pertanyaan orang baru bangun tidur, Pak. Nggak mengikuti perkembangan. Ya sangat jelas. Iya, aneh gitu. Alasannya kenapa kemudian meragukan para habaib sebagai dzurriyyat Nabi. Yang pertama, buku nasab sebagaimana tesnya Kiai Mat tidak ditemukan, tidak ada. Ya. Dan sampai hari ini para habaib Rabi'atul Alawiyah belum bisa membantah nasab tersebut, catatan tersebut, manuskrip tersebut. Ya. Satu, yang kedua, narkoba internasional sampai hari ini belum ada yang mengakui. Betul. Nah, iya kan? Yang ketiga, tes DNA-nya nggak mau tes DNA, nggak berani. Ya kan? Wajar kalau orang kemudian meragukan. Nah, kalau ingin meyakinkan orang bahwa Tuan Pak Alawi adalah dzurriyyat Nabi, ya segera penuhi itu tadi, jawab semua unsur-unsur tadi, kan begitu. Betul. Oke, Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Abu Yansu berkenan di acara live streaming ini. Banyak sekali yang nonton nih, Pak. 2.000 lebih. Alhamdulillah. Semoga berkah para nontonnya, berkah. Amin ya, Pak. Amin, berkah. Ini menjadi pengetahuan, informasi bagi yang banyak bertanya tentang kejadian apa siang tadi. Terima kasih, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas di pondok, Pak. Amin, semangat. Terima kasih. Semoga Gus Mat pun berkah. Selamat istiqomah. Amin, Pak. Terima kasih. Saya akhiri para netizen subscriber KP Nusantara dan semuanya saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Pak. Semoga, terima kasih.